Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang kita boleh sama-sama terus ada di dalam hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini terus kita bawa hidup kita, terus bawa hati yang haus dan rindu untuk menyembah Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi ini. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan setiap kami. Dan kami mau katakan pagi ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan Engkau tetap baik selama-lamanya ya Tuhan. Sebab itu pagi ini kami mau buka kedua tangan kami. Kami mau menyembah Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dulu sekarang selama-lamanya Engkau baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih. Kau anugerahkan hari yang baru bagi kami. Dengan hati yang bersyukur kami sambut hadirat-Mu Yesus. Shandaralananamo oralaya shanderianane kiria shandaralananamo. Biar hadirat-Mu yang melingkupi setiap kami pagi ini. Hadirat-Mu ya Tuhan, yang ada dalam hati kami pagi ini Tuhan. Oh ralaya shandaralananamo shandayaralalananamo. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini yang kami rindukan setiap hari ya Tuhan. Apapun yang terjadi
Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu. Mari terus di rumah-rumah katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Di rumah-rumah angkat suara kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami bawa penyembahan kami pagi ini di hadirat-Mu. Sembah Engkau ya Yesus. Kami sembah Engkau Bapa. Shediararararararamo, shakaralalalabaya-ralamakaya-shando, kirialabakaralabayashandaralabayaralamaya-shi, oralabakaralabaralamayaralamaya-shi. Kau baik Tuhan, Kau baik selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh dia shandaralalalalalalamo. Mari sambil angkat kedua tangan kita, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, ku sembah Kau,
selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Setiap hari kami rindu senangkan hatimu ya Tuhan. Sebab itu di rumah-rumah pagi ini kami mau bangun mezbah di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya pagi ini Engkau melawat, Engkau mencurahkan hadirat-Mu di atas mezbah yang umat-Mu bangun ya Tuhan. Oh Ria Shandarananamo, kami rindukan Engkau, kami rindukan hadirat-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di atas pujian umat-Mu. Bekerja Roh Kudus, melawat, memulihkan, menjawab umat-Mu yang berseru pagi ini. Ora la makaya shandara la na na mora la makaya shi hiriara la na 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 mo. Ora la makaya la bara la bara la bara la bara la baya shandara la bara. Kami tak bisa hidup tanpa hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tak mampu hidup di luar kebaikan-Mu ya Bapa. Shandara la bakara la bara la bara la bara la bara la baya shi. Ora la bakara la maya shandari ara la na 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 mo. Kau Bapa yang setia. Sheri ara la na 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 mo. Ora la bakara la bara la bara la bara la bara la bara. Engkau puaskan setiap kami pagi ini dalam kebaikan-Mu ya Tuhan. Ora la maya kara la bara la bara la bara la bakara la baya shandara la bara la. Shidia karala bakarala baya shandara la nanamo hiriara la nane. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kami mau terus menyanyikan kebaikan-Mu pagi ini ya Tuhan. We love you Lord, I love you Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held
will sing of the goodness of God. Say, I love you, Lord. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Di rumah-rumah nyanyikan kebaikan Tuhan. Katakan, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. We will sing your goodness, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Kebaikan-Mu melingkupi setiap kami pagi ini, ya Tuhan. Kebaikan-Mu tercurah di rumah-rumah pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih yang mau mengucap syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Sebab besar rahmat dan kasih setiamu melimpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita Tuhan. Kami siap Tuhan diberkati dengan segala kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Kuasa-Mu Tuhan yang melingkupi dan menudungi diberkati Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang telah bersungguh hati Engkau pilih untuk datang dan mendekat ke dalam tahta hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diberkati dengan segala kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sama-sama bersuka cita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kita adalah umat-umat yang bersungguh hati datang menghampiri tahta hadirat Tuhan. Betapa luar biasanya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk datang mendekat ke dalam tahta hadiratnya yang kudus.
Wow, ada begitu banyak orang-orang yang pada saat pagi hari mengawali hari-harinya, mereka lebih memilih waktu-waktunya untuk dihabiskan dengan mempergunakan segala kekuatan dan pengertiannya sendiri. Mereka mengawali hari bukan dengan menyertakan kehidupannya bersama dengan Tuhan, tetapi mereka melakukan segala sesuatunya di dalam kekuatan dan pengertiannya sendiri. Maka pada hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian datang duduk diam di dekat hadirat Tuhan kita pada pagi hari ini, di pagi yang tenang dan teduh ini, kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah kita, menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Betapa Ia adalah Allah yang luar biasa, menyertai kita senantiasa di dalam setiap waktu-waktu kita, bahkan di dalam waktu beristirahat kita. Ia telah memberkati kita di dalam segala kebaikan dan kemurahannya. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Biarlah setiap pagi kita mau berkata kepada Tuhan, oh Engkau baik Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita bersyukur kalau kita melihat pada hari-hari ini ada orang yang begitu antusias untuk mengerjakan segala sesuatunya tanpa menyertakan Tuhan. Tetapi betapa luar biasanya jikalau pada pagi hari ini Tuhan menjamah, Tuhan memilih kita, Tuhan telah menetapkan kita untuk kita duduk diam di dekat hadirat-Nya. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi pada ayat yang sebelumnya dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Begitu keras Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini, di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala ketidakberdayaan kita, bahkan mungkin di dalam segala sakit dan penyakit yang menguasai kita, segala pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita mengambil dan meresponi panggilan Tuhan tersebut dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Bahkan kalau dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6 tadi dikatakan, terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, sebab ia tidak akan mengalami sesuatu yang baik yang berasal daripada Tuhan. Oh betapa mengerikannya orang-orang yang di dalam hari-harinya lebih memilih untuk menguasai seluruh kehidupannya di dalam pengertiannya sendiri. Mereka menjalani ide-idenya, mereka menjalani setiap rencana-rencananya, mereka menjalani setiap apa yang menjadi pengharapannya tanpa terlebih dahulu menyerahkannya kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Wow, luar biasa. Orang-orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, sesungguhnya mereka sedang membangun suatu kehidupan yang penuh dengan kehampaan, kesia-siaan, bahkan duka cita yang akan mereka alami. Bahkan kalau kita membaca di dalam Mazmur 73, di sana pemazmur mengatakan bahwa saat ia memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang ada terlihat begitu luar biasa mereka menjalani hari-harinya tanpa menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi mereka seperti justru terlihat begitu luar biasa. Mereka seperti begitu diberkati, seperti menjadi gemuk dan tambun mereka. Mereka seperti menghalalkan segala cara, tetapi tidak ada hukum atau apapun yang dapat menjamah mereka. Bahkan seorang pemazmur memiliki suatu pemandangan yang sedemikian rupa. Asaf mengatakan perkara-perkara ini karena dia membandingkan dirinya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sedangkan
Setiap hari kalau dia katakan, bahkan pada pagi hari, ia merasakan ada begitu banyak hal-hal yang berat yang harus ia tanggung. Tetapi saat ia melihat orang-orang lain di sekelilingnya, oh betapa orang-orang fasik itu berjalan di dalam segala kemegahannya. Tetapi kalau kita mau baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, bahwa Asaf kemudian melihat bahwa ternyata orang-orang yang dipikirnya baik keadaannya, orang-orang yang dipikirnya mereka beroleh segala berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan telah merancangkan sesuatu. Mereka berada pada tempat-tempat yang licin. Dalam seketika saja mereka akan jatuh terhempas lalu menghilang begitu saja. Lain halnya dengan orang-orang yang memilih tempat yang terbaik di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa. Betapa kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini, di pagi yang teduh, kita dapat menghampiri tahta hadirat-Nya yang kudus. Kita dapat duduk diam di dekat kaki Tuhan. Kita dapat memandang segala keindahannya. Kita dapat berkata, Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau. Sepanjang hari ini besertalah denganku. Kemudian kita mau masuk di dalam suatu mazmur yang lain, yaitu Mazmur 65 ayat 5. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Maka kalau pada awal tadi saya berkatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bersuka cita dan berbahagia. Mengapa? Karena Tuhan telah memilih kita untuk menghampiri tahta hadirat-Nya yang kudus. Wah, luar biasa. Mazmur ini ditulis oleh seorang pemazmur yang luar biasa, yaitu Daud. Dia adalah seorang raja, bahkan sekaligus dia adalah seorang ahli perang, seorang prajurit yang gagah berani, tetapi hatinya memiliki suatu kepekaan dan kelemah lembutan di hadapan Tuhan. Wow, kita mau belajar dari satu ayat ini saja, dari Mazmur 65 ini, betapa Daud menyatakan dirinya bersukacita dan berbahagia. Mengapa Daud mengatakan bahwa dirinya bersukacita dan berbahagia? Nah, kalau pada ayat ini ya dikatakan pada awalnya adalah berbahagialah. Di sana dikatakan berbahagialah. Kata berbahagia ini pada bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, adalah suatu ungkapan kata yang disampaikan dengan cara berseru. Bukan hanya suatu perkataan yang disampaikan dengan datar tanpa makna dan arti, tetapi dengan suatu pengertian yang benar. Bahwa pemazmur ini, Daud ini, dia bersuka cita di hadapan Tuhan. Pemazmur berkata berbahagia. Eser di dalam bahasa Ibraninya. Wow. Di sana eser memiliki arti kebahagiaan dan terberkati. Wow, di sini Daud merasakan bahwa dirinya begitu beruntung. Sehingga Daud harus memperlakukan atau membawa dirinya dalam suatu pengagungan yang besar kepada Tuhan. Kita mau belajar lebih lagi pada pagi hari ini. Mengapa Daud sampai sedemikian rupa mengatakan dengan cara berseru, berbahagialah, berbahagialah, bersukacitalah. Daud mengungkapkan rasa syukurnya, sukacitanya di hadapan Tuhan. Apa yang membuat Daud harus berseru sedemikian rupa di hadapan Tuhan? Apa yang membuat Daud merasa bersyukur di hadapan Tuhan pada saat ia menuliskan mazmur ini bagi ungkapan isi hatinya di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita mau belajar bahwa Daud bersukacita dan diberkati karena Tuhan memilih dan memanggil kita untuk mendekat. Kalau pada ayat selanjutnya dikatakan, orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh untuk mendekat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita coba membayangkan betapa jikalau pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara semua ada mengambil waktu meresponi sikap hati kita datang menghampiri tahta hadirat Tuhan. Saya percaya itu bukan perkara yang kebetulan saja terjadi. Sebab Tuhan sendiri yang berkata, Dia telah memilih kita, Dia telah memilih umatnya untuk datang menghampirinya. Wow, luar biasa ya. Dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini pada pagi hari ini. Kalau kita mau renungkan, kita adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Ya, Tuhan memilih kita. Bayangkan, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Allah yang maha melihat segala apa yang kita perbuat dan lakukan, Allah yang tahu apa ke dalam isi hati kita, bahkan Ia memilih kita pada pagi hari ini untuk datang dan duduk diam, tinggal di dalam hadirat-Nya. Jadi kalau pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian memilih untuk duduk diam di dekat kaki Tuhan, engkau sedang mendapatkan perkenanan Tuhan. Engkau mendapat kasih karunia di hadapannya, bahwa engkau akan menerima segala hal yang baik yang berasal daripada Tuhan. Goodness of God. Wow, luar biasa ya. Biarlah pada pagi hari ini kita mau meresponi sikap dan panggilan Tuhan ini dengan hati yang bersyukur kepadanya. Di dalam 2 Tawaris 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Betapa Tuhan mencari pada pagi hari ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan melihat dan mencari sampai ke dalaman hati setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Siapakah yang bersungguh hati terhadap Dia? Bayangkan. Bahkan Tuhan tahu segala kedalaman hati kita. Tuhan tahu betapa kita haus dan lapar akan hadirat-Nya. Tuhan tahu bahwa kita memerlukan kita di pagi hari ini. Tuhan tahu bahwa kita sungguh mau berjalan bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Itulah yang memberikan kita di sepanjang hari ini kemenangan, kekuatan, penghiburan, bahkan sorak-sorai, sebab kita berjalan bersama Allah yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tenang dan teduh di pagi hari ini, kita mau belajar melihat kita sebagai orang-orang yang bersyukur, sebagai orang-orang yang berbahagia, sebab Tuhan memilih kita. Terus renungkan dan ingat perkataan ini, bahwa kita adalah orang-orang yang pada pagi hari ini dipilih untuk datang menghadap tahta hadirat Tuhan. Jika pada pagi hari ini engkau membawa segala pergumulan di hadapannya, engkau membawa segala kesulitan-kesulitan dalam kehidupanmu, bahkan mungkin juga segala kuasa sakit dan penyakit yang menghimpit, mengikat, membuat engkau merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Ingat ayat ini. Tuhan memilih engkau pada pagi hari ini untuk datang menghampiri tahta hadirat-Nya. Sebab Ia hendak mencurahkan segala hal yang baik, yang luar biasa, yang akan kau terima pada pagi hari ini. Percayalah bahwa segala pergumulan kita, apapun yang kita alami di sepanjang waktu-waktu kita, waktu-waktu sebelumnya, sebelum kita datang duduk diam pada pagi hari ini, semuanya akan Tuhan selesaikan pada pagi hari ini. Wow, luar biasa dahsyatnya Allah kita. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan Daud berkata dengan berseru, berbahagialah, bersyukurlah, bersukacitalah. Karena pada ayat selanjutnya dikatakan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Di sana
ada satu kata bahwa Tuhan akan mengenyangkan kita dengan segala kebaikannya. Goodness of God. Kita mau belajar lebih dalam lagi apa makna daripada kebaikannya. Kebaikan di sini adalah menjadi kenyang. Dalam bahasa aslinya adalah syabah, memiliki arti sangat puas, kepenuhan darinya dan sangat banyak. Inilah mengapa Daud begitu mengetahui. Ayat ini hanya satu ayat yang hendak saya kupas pada pagi hari ini. Tetapi memiliki makna yang dalam dan luar biasa jika kita responi dengan sungguh-sungguh. Jika kita responi dengan hati yang bersyukur, dengan iman yang bangkit di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya kepadamu. Kebaikan Tuhan di sini diartikan sangat puas. Betapa Allah kita yang luar biasa. Allah yang menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Allah yang setia menyertai kita. Dia tidak pernah memberikan kepada umat-umatnya segala hal yang biasa-biasa. Apa yang Tuhan berikan, ingat perkataan ini. Apa yang Tuhan berikan selalu yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Bahkan kalau di dalam pengertian ini dikatakan sangat puas. Kita mau memaknai perkataan sangat puas ini bukan hanya perkara-perkara yang materi. Oh, jika kita pernah merasakan nikmatnya di dalam hadirat Tuhan. Mungkin kita hanya menyanyi menyembah Tuhan. Menaikkan puji-pujian kita dengan segenap hati kepada Tuhan. Lalu Tuhan yang maha melihat itu. Ia menjamah dan memberkatimu. Urabasyandamatakaya rabaralabalaba. Urabatakaya rabasyadabaralabaralabaralaba. Kepuasan itu tidak selalu berkaitan dengan materi. Bahkan kepuasan batiniah itu lebih berharga. Betapa kita menyadari Allah kita yang dahsyat itu ada bersama-sama dengan kita, tinggal di dalam kita. Ia memberikan segala kuasa kepada kita untuk menikmati segala berkat-berkatnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir ada begitu banyak orang-orang yang bahkan tidak menyediakan waktu-waktunya untuk bersekutu kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang fasik yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang terkesan mereka jauh daripada Tuhan tetapi berhasil dalam hidupnya. Tetapi itu adalah pengertian yang salah yang iblis hendak taruhkan. Karena sungguh bahwa kepenuhan di sini adalah meliputi kuasa untuk menikmati. Bahkan saat engkau dalam segala keterbatasanmu, tetapi Tuhan berkenan dengan sikap hatimu yang menyembah. Dengan segala pujian dan ucapan syukurmu, makanan yang engkau nikmati itu, engkau dapat nikmati dengan sukacita dan syukur. Bahkan engkau dapat berkata, aku bersyukur Tuhan buat makanan yang baik yang aku nikmati pada pagi hari ini. Aku bersyukur Tuhan. Jikalau dalam keadaan tubuhku yang sehat dan baik ini Tuhan, aku dapat terus memuji dan menyembah-Mu. Bahkan jikalau mungkin kita dalam keadaan yang sakit sekalipun, tetapi kita memilih untuk merespon, datang, duduk diam di dekat kaki Tuhan. Aku perkatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pada pagi hari ini engkau merespon, engkau mengambil waktu untuk diam, duduk di dekat kaki Tuhan. Segala pergumulanmu dalam kehidupan rumah tanggamu, suami dan istri yang sudah mengalami masa-masa pernikahan dan mengalami sesuatu yang suam dalam kehidupan pernikahannya. Hubungan orang tua dan anak-anak yang sudah mulai menjadi dingin. Tidak ada kasih lagi di sana. Bahkan juga mungkin pergumulan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Pergumulan di dalam setiap kehidupan perekonomian. Pergumulan di dalam masalah pekerjaan. Tetapi satu hal yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Dengarlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan mengenyangkan kita dengan segala yang baik. Dan engkau akan menerima segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan telah memilih engkau untuk duduk diam di dekat hadiratnya dan menikmati segala kebaikannya. Wow, dahsyat Tuhan Allah kita. Ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai dan sejahtera,
ada kemenangan, ada hikmat dan tuntunan yang Tuhan berikan sehingga jalan-jalan kita menjadi baik di sepanjang hari-hari kita. Lalu di penghujung hari itu kita mau bersyukur kembali dan berkata kepada Tuhan, Engkau baik bagiku ya Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada pagi hari ini kita mau meresponi apa yang telah menjadi panggilan Tuhan. Selesai daripada kita mengikuti ibadah ini, ambil kitab sucimu, jamah kitab sucimu, buka kitab sucimu. Saat engkau menjamah kitab suci, maka engkau sedang menjamah dan menyediakan hatimu untuk dijamah oleh Tuhan dengan lebih dalam lagi. Maka kuasa, kebenarannya, kedahsyatannya, kehebatannya itulah yang akan mengubahkan engkau. Saat engkau menjamah kitab suci, maka kitab suci di dalam Yesus Kristus itu melalui rohnya yang kudus itu akan menjamah hatimu, mengubahkan seluruh kehidupanmu, mengubahkan hari-harimu, mengubahkan keluargamu, mengubahkan kehidupan sosialmu, mengubahkan kehidupan di dalam komunitasmu, bahkan mengubahkan seluruh karakter-karakter yang ada di dalam dirimu menjadi lebih serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih, mengucap syukur kalau kita pada pagi hari ini dapat menikmati waktu-waktu yang tenang teduh di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau meresponi segala kebaikan Tuhan, dan saya percaya pada pagi hari ini Tuhan telah menyembuhkanmu. Tuhan telah membebaskanmu. Tuhan telah memulihkanmu. Tuhan mengaruniakan sukacita kepadamu di sepanjang hari ini. Dan lihatlah, selama engkau duduk diam terus di kaki Tuhan, mengawali hari-hari bersamanya, maka segala yang baik itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan segala kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berkata bahwa kami telah dipilih oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk menerima segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setelah ibadah ini selesai Tuhan, segala kebaikan-Mu di Tuhan akan kami nikmati dan kami bersorak-sorai di sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau terima segala berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menerima berkat-berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.